Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah telah katakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri dari kalian. Maka jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kalian kepada Allah dan Rasul jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah telah perintahkan di dalam ayat tersebut kepada orang-orang beriman. Nah, jadi kita beri batasan. Perintahnya kepada orang-orang yang beriman. Berarti orang kafir tidak masuk di dalam perintah tersebut. Ya, siapakah orang-orang beriman itu? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Nah, jadi perintahnya kepada orang-orang beriman. Kalau kita punya himpunan, nah ini ada himpunan orang-orang beriman. Ya. Di luar himpunan ini mungkin ada himpunan lain. Ya. Ada himpunan yang lain. Ini orang-orang beriman al-mu'minun. Jadi perintahnya kepada orang yang berada pada himpunan ini, yaitu himpunan orang-orang beriman saja. Di luar orang-orang beriman ada orang-orang yang biasa disebut sebagai al-kafirun. Orang-orang kafir. Ini nggak masuk di dalam pembahasan. Kemudian ada al-musyrikun. Orang-orang musyrik. Ini juga di luar dari pembahasan. Ada juga al-munafikun. Orang-orang munafik. Juga tidak dalam pembahasan. Kemudian juga ada al-murtadun. Orang-orang murtad. Nah, ini di luar pembahasan. Jadi yang masuk dalam pembahasan kita adalah himpunan dari orang-orang beriman. Perintahnya hanya kepada himpunan ini. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri. Dari siapa? Dari kaum kalian. Ya. Jadi dalam himpunan orang-orang beriman ini ada yang disebut dengan ulil amri. Ulil amri. Ya. Nah, dalam himpunan orang kafir juga ada ulil amrinya ini. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, ya. Seruannya kepada orang-orang beriman sini.
himpunannya pada himpunan ini ya. Nah, ini himpunan lain, himpunan lain, himpunan lain, dan himpunan lain. Atiullah wa atiur rasul. Taatlah kalian, yaitu orang-orang beriman itu, kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah pada rasul, dan ulil amri minkum. Dalam himpunan orang-orang beriman ini ada ulil amri. Ya, minkum yaitu ulil amri dari orang-orang beriman ini. Orang kafir juga punya ulil amri di sini. Ini juga punya ulil amri, ini juga ulil amri, ini punya ulil amri. Nah, sehingga ini mudah untuk kita pahami. Orang beriman diperintahkan taat pada ulil amri orang beriman. Berarti bukan taat pada ulil amri mereka, bukan pada ulil amri mereka, ulil amri mereka dan ulil amri mereka, yaitu ulil amrinya orang-orang beriman. Ya. Paham ya? Ya, ulil amri banyak sekali. Tapi yang kita diperintahkan taat adalah ulil amri dari orang-orang beriman. Nah, pertanyaannya adalah siapakah ulil amri dari orang-orang beriman itu? Kalau kita tanya, siapa ulil amri dari orang-orang Amerika? Gampang jawabnya. Siapa itu? Joe Biden. Ya. Kalau mereka pakai Joe Biden, kita Joe Biden. Ya. Kalau kita tanya orang-orang lain, gampang nih ulil amrinya. Nah, sekarang kita tanya, ulil amri orang beriman itu siapa? Yang kita oleh Allah diperintahkan untuk taat kepadanya. Dan bisa menjawab. Siapa? Siapa? Ayo. Siapa? Hah? Ayo dijawab. Ini nggak terdeteksi nanti kita suruh taat pada siapa, nggak tahu kita. Padahal itu perintah Allah. Kalau kita nggak tahu, akhirnya kita nggak bisa taat. Kalau kita nggak taat, kita melanggar ayat ini. Jangan dipikir melanggar ayat itu enak-enak saja itu. Melanggar ayat itu apa? Frekuensinya. Hah? Melanggar ayat itu konsekuensinya apa? Hah? Bisa keluar dari himpunan orang beriman nanti. Masuk ke himpunan murtadun atau himpunan yang ini nih. Nah, ini kan harus dijawab. Karena kalau kita nggak tahu siapa ulil amri kita nggak bisa taat padanya. Kalau kita nggak taat padanya, nah bagaimana perintah ayat ini? Kita abaikan. Ya. Ayo coba dijawab. Hah? Imam sholat. Ditaati hanya waktu sholat. Setelah sholat, antum taat pada siapa itu? Padahal yang diperintahkan di sini adalah pada sholat saja. Bukan, ya pada urusan-urusan kita itu. Pada urusan-urusan kita itu. Ayat ini kan sebenarnya sederhana kan? Mungkin semua sudah baca, semua pernah mendengar. Dan banyak juga menjelaskan, sederhana. Tapi masalahnya bagaimana kita pahami ayat ini? Dan memahami kan pun juga dengan sederhana. Ya. Misalnya, ini ada Faruk, ini ada Yono. Ya. Kalau kepada Faruk ditanyakan, taatlah kamu pada Abi. Siapa abinya Faruk? Yono. Pak Agus juga abi bagi Royhan. Robi juga abi dari Salahuddin ya. 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 Ini juga abi dari Fian. Ini abi. Nah, Faruk ditanya, taatlah pada abi. Faruk otomatis tahu, bukan taat pada Robi, bukan taat pada Ari, bukan taat pada Agus, tapi taat pada Yono. Ulil amri semua, abi semua ini. Tapi dia tahu, yang dimaksud adalah Yono. Ya. Sama dengan Hisam. Taatlah pada abi. Hisam tahu, abinya adalah Dimas.
Ya. Bukan pada Ari, bukan pada Prapta, bukan yang lain. Padahal semua juga Abi itu. Nah, sekarang kita sebagai orang beriman, taatlah pada ulil amri. Siapa ulil amrimu? Kalau belum kenal, bagaimana kamu mempertanggungjawabkan di hadapan Allah ketika Allah perintahkan pada taat, sedangkan kalian tidak taat? Ya. Itu kan sama. Sholatlah kalian seperti sholat Rasulullah. Loh, saya nggak tahu sholat Rasulullah gimana sholatnya, kan nggak bisa kita jalankan itu. Nah, hal sederhana ini. Ya, bisa dipahami ya? Mas dulu. Nanti kita mudah beralasan nanti. Alasannya apa? Ulil amrinya nggak ada. Gitu ya. Sehingga saya nggak taat gitu. Sama dengan minta sholat. Sholatnya seperti sholat Nabi. Nabinya nggak ada. Gimana saya harus taat pada Nabi? Sholat padanya seperti Nabi. Ya. Sujudlah seperti sujud Nabi. Nggak ada cara sujud Nabi itu. Padahal yang kita nggak tahu. Ya. Kita nggak mendeteksi cara sujud Nabi itu apa gimana. Sama dengan ini. Kita tidak berusaha mengenal. Nah, kepada ulil amri kita itu. Nah, sekarang coba kita berkenalan dengan ulil amri kita dulu. Ya, supaya kita tahu siapa ulil amri kita itu. Ya, di dalam sejarah ya, ada yang disebut dengan Al-Imamul Utsma. Imam teragung, imam tertinggi. Ya. Ini dalam sistem kenegaraan Indonesia ada imam tertinggi. Siapa itu? Ya. Ya, Presiden Indonesia. Itu dalam sistem di Indonesia. Dalam sistem di keluarga ada imam tertingginya, yaitu Yono, bagi keluarganya Yono. Ya. Dalam sistem Amlakah ya, Al-Arabiyah Asudiyah ada imam tertingginya. Siapa itu? Raja Salman. Ya. Nah, sekarang dalam sistem Islam, imam tertinggi Islam itu siapa? Hah? Mana dia? Mana dia? Nah, kita coba mendeteksi dulu dari sudut sejarah. Ya, kita cari tahu dari sudut sejarah. Dulu kita mengenal dalam sejarah Islam, ya, kita sebut Imamul Utsma, imam yang tertinggi, imam teragung, terbesar. Itu pernah dijabat oleh Nabi. Nah, kita pernah mengalami masa yang disebut dengan masa an-nubuwah. Ya, masa kenabian. Di masa itu, imamnya adalah siapa? Imamnya adalah Nabi sendiri. Nah, imam umat muslimin saat itu. Ya, masanya disebut masa an-nubuwah. Ya. Kemudian Nabi wafat. Sahabat-sahabat ya, bersepakat di dalam keimaman yang lain, yang biasa disebut dengan al-khilafah, para khalifah. Siapakah imamnya saat itu? Imamnya saat itu ada para khalifah. Ya. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Al-Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Hasan bin Ali. Nah, itu imam-imamnya seperti itu. Ya. Kemudian setelah masa khilafah berakhir,
ada masa lagi yang disebut dengan Al-Mulk, masa kerajaan-kerajaan. Ya, kita mengenal saat itu ada berapa macam kerajaan dalam sejarah Islam? Pertama adalah Umayyah. Ya, Umayyah itu ada 2 periode. Ya, pertama Umayyah yang di Damaskus, Syria. Kemudian yang kedua Umayyah yang ada di Spanyol, Andalusia. Kemudian setelah itu ganti Abbasiyah. Abbasiyah juga ada 2 periode. Yang pertama di Baghdad, ketika dihancurkan oleh Mongol, pindah di Mesir. Ya. Kemudian setelah itu adalah Utsmaniyah yang berada di Turki. Ya, ini imam-imam udma dari umat muslimin. Nah, setelah itu ya, siapa imamnya? Nah, masa Utsmaniyah ini ya secara resmi memang dinyatakan bubar. Tepatnya adalah tahun 1342. Nah, di tahun itu dinyatakan bubar. Sehingga boleh dikatakan ini adalah masa vacuum of power, kekosongan kekuasaan. Ya. Artinya apa? Kita tidak punya imamul udmah. Ya. Itu pandangan sejarahnya seperti itu. Kita tidak punya imamul udmah saat itu. Sejak 1342. Sekarang berapa? Sekarang berapa? Berapa tahun? Berapa tahun sekarang? 104 tahun ya. Nah, di masa 104 tahun ini boleh dikata kita tidak punya imamul udmah, yaitu masa kita ini. Ya, kita tidak punya imamul udmah, itu masa kita. Tapi apakah imam itu hanya imamul udmah? Ya, apakah hanya ada imam tertinggi? Nah, coba kita perhatikan hadis Nabi SAW. Beliau katakan, man ata'ani faqad ata Allah, wa man asani faqad asallah, wa man ata'a amiri faqad ata'ani, wa man asa amiri faqad asani. Barang siapa yang taat kepadaku berarti dia taat pada Allah. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka sungguh dia bermaksiat kepada Allah. Barang siapa yang taat pada amirku, maka sungguh dia bertaat padaku. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada amirku, maka sungguh dia bermaksiat kepadaku. Nah, kalau Nabi itu adalah imamul udma, maka ternyata di bawah imamul udma ini ada imam-imam yang lain yang tidak bersifat tertinggi. Ya. Maka di dalam sejarah Islam kita mengenal adanya ya imam-imam di bawahnya. Nabi SAW utus sahabat untuk menjadi wakil beliau di Mekah. Nabi utus sahabat untuk menjadi imam di Yaman. Nabi utus sahabat untuk jadi imam di Bahrain. Nabi utus sahabat untuk imam di Mesir dan seterusnya. Yang jika kita bandingkan dengan istilah sekarang itu semacam gubernuran, ya, atau federasi. Ya. Nah, siapa mereka itu?
mereka itu adalah ada yang disebut dengan sultan. Ya, ada para sultan. Nah, siapakah sultan-sultan itu? Banyak sekali itu dalam sejarah Islam. Nah, berdirilah kesultanan di Mughal, India, di Mesir, di banyak tempat kesultanan-kesultanan ada. Ya, termasuk di wilayah Nusantara. Berapa sultan di wilayah Nusantara? Banyak. Mulai dari Aceh, ya, Kalimantan, Sumatera, banyak itu. Ya. Sulawesi itu ada apa? Ada Bone, ada Buton, ya, Ternate dan Tidore ada. Di Jawa saja berapa itu? Ada Demak, ada Cirebon, ada Mataram. Mataram terpecah jadi 4 setelah perjanjian Giyanti. Ada Yogyakarta, ada Kasunanan Surakarta, ada Puramangkunegaran. Ya, pecah jadi 4. Kemudian di Madura ada Kesultanan Sumeneb. Di sekarang yang membentuk Federasi Malaysia itu ada 9 kesultanan. Kemudian di Kalimantan ada Kesultanan Brunei. Kemudian ada di ini utaranya Kesultanan Sulu. Nah, ini semacam federasi sultan-sultan. Atau juga bisa para amir. Ya. Nah, seperti di Uni Emirat Arab, para amir-amir itu. Di Bahrain. Ya. Nah, ada ulil amri. Jadi ini ulil amri yang tertinggi, di bawahnya ada ulil amri berikutnya yang lebih rendah dari itu. Nah, coba lihat pada hadis ya, Bukhari. Ketika Anas ada di Basroh, ya, sebagai gubernur, ya, diutus Nabi sebagai gubernur, ya, dia jadi gubernur di sana. Itu artinya apa? Menjadi ulil amri bagi penduduk Basroh, yang tingkatnya di bawah ulil amri yang bersifat utma tadi. Ya. Nah, kemudian amir-amir atau sultan-sultan banyak sekali kita jumpai. Nah, kemudian di samping itu ada amir-amir dalam arti untuk sebuah urusan-urusan tertentu. Ya. Apa saja misalnya, yang itu memang menghendaki untuk taat. Ya, dalam perjalanan ada yang disebut dengan Amirus Safar. Ya. Dalam peperangan ada Amirul Ghazwah atau Syariah. Dalam urusan-urusan juga demikian. Nah, jadi ini ada amir-amir yang setingkat dengan pemerintah daerah atau ya, gubernuran, atau mungkin di bawahnya juga ada amir-amir yang sifatnya untuk urusan-urusan tertentu. Seperti halnya Nabi mengutus seorang sahabat dari Ansor untuk menjadi amir dalam sebuah syariah. Syariah itu peperangan dengan jumlah pasukan yang lebih kecil. Yang kalau sekarang itu istilahnya antara peleton sama antara regu, peleton sama kompi. Ghazwah itu peperangan yang besar. Yang mungkin mulai dari batalion sampai ke atas, ya. Untuk Ghazwah ini atau syariah. Ya, untuk sebuah tugas-tugas tertentu. Nah, coba kita lihat dari sini. Ya, kita lihat dulu dari sini. Ya. Amir-amir dan sultan-sultan itu sebenarnya adalah ya, susunan pemerintahan di dalam sistem Islam yang berada di bawah Imamul Utsma.
Ya. Dan saat itu wilayah Islam yang demikian luas, nggak mungkin hanya ada satu pemerintah pusat, pasti ada pemerintah-pemerintah daerah itu. Nggak mungkin. Bahkan sampai sekarang pun nggak mungkin ada satu pemerintah pusat membawahi semuanya dengan tanpa wakil, nggak mungkin. Ya, apalagi wilayah Islam seperti itu. Dan mereka menjadi sultan, menjadi amir itu memang atas penugasan atau pengangkatan dari Imamul Utsma. Ya. Nah, sehingga sebenarnya ini adalah amir-amir dari kaum muslimin. Ya, ini amir-amir kaum muslimin. Mereka semua adalah berada di bawah khalifah atau al-mulk ini. Tidak berdiri sendiri. Ya, walaupun di banyak urusan ya pasti banyak otonomi untuk waktu saat itu. Nggak mungkin tersentralisasi tanpa otonomi itu. Keterbatasan transportasi, keterbatasan komunikasi, ya, dengan kondisi jarak yang jauh seperti itu. Nah, kemudian setelah ini ya ada di bawahnya sampai pada tingkat yang bawah, ya, tingkat yang bawah ada yang disebut sebagai Al-Qaryah Al-Jami'ah. Ada yang disebut dengan Al-Qaryah Al-Jami'ah. Sebuah desa. Ya. Yang berkumpul di situ kaum muslimin. Ini Al-Qaryah Al-Jami'ah. Ya. Di dalam Fathul Bari disebutkan kriteria dari Al-Qaryah Jami'ah berdasarkan riwayat yang diambil dari Atok. Dan kaum muslimin mentaati pada amir-amir tersebut. Ya. Apalagi di dalam wilayah yang sangat luas seperti itu, nggak mungkin semuanya tercover oleh kekuasaan perintah pusat saja. Pasti banyak tempat-tempat yang tidak secara langsung, ya, berada di bawah kekuasaan pemerintah pusat. Ya, sampai pada tingkat rendah ada disebut Qaryah Al-Jami'ah. Nah, sekarang pertanyaannya kembali pada tadi. Ini sejarah menunjukkan demikian. Nah, sekarang siapakah ulil amri kaum muslimin yang kita diperintahkan oleh Allah untuk taat kepadanya tersebut? Gimana? Ada yang bisa menjawab? Sampai ini? Belum? Belum tampak gambarannya? Ya. Kenapa? Nah. Untuk Qaryah Jami'ah sendiri tadi, misalnya ada Qaryah Jami'ah, tapi Qaryah Jami'ah itu berada di bawah sistem lain yang itu Qaryah Jami'ah itu nggak bisa lepas dari sistem itu. Dan mungkin kalaupun Qaryah Jami'ah itu bisa berdiri, mungkin hanya bisa melaksanakan ibadah-ibadah makhluk. Di selain dari ibadah-ibadah makhluk, nggak bisa melakukan karena berada di sistem lain yang lebih besar lagi. Seperti itu. Ya. Kalau seperti itu, bagaimana? Bingung juga memutuskannya. Ya, ya, baik. Ya, ini kita lihat dulu dari sudut sejarahnya dulu ya. Belum sampai di situ pembahasannya. Ini dari sudut historisnya, sejarahnya. Dan itu yang pernah terjadi di dalam sistem Islam. Nah, bisa dipahami sampai di situ. Ini yang terjadi dalam sistem Islam di zaman itu. Ya, baik, mungkin ada lagi yang lain. Nah, bagaimana dengan kondisi saat ini gitu? Nah, nanti akan kita lanjutkan. Nggak ada. Baik, kita lanjutkan ya. Ya. Sebelum katakanlah 1342 tadi, ya. Kira-kira yang terjadi pada himpunan al-mu'minun, orang-orang beriman itu seperti ini. Dan itu ada di seluruh dunia, semua terikat pada pusat. Walaupun
nantinya ada beberapa daerah yang jatuh kepada orang-orang kafir, jatuh kepada penjajah. Misalnya mana? Andalusia jatuh. Ya. Kemudian wilayah-wilayah di Asia banyak sekali yang jatuh dikuasai oleh penjajah. Sehingga mereka tidak lagi berada di dalam kekuasaan Al-Imamul Utsma. Dan ini wajar di dalam sejarah dunia, itu wajar. Hampir-hampir nggak ada sebuah kerajaan yang berdiri dari awal sampai akhir tetap gitu. Itu akan mengalami dinamisasi. Kadang-kadang meluas, kadang-kadang menyempit, bahkan kadang-kadang hilang. Kadang-kadang bangun kembali, atau bisa bangun kembali, belum sampai berkembang kemudian mati. Nah, coba kalau kita lihat di Indonesia saja, di Indonesia, wilayah-wilayah di Nusantara, itu berdiri banyak kesultanan-kesultanan. Tapi sebenarnya tidak seluruh wilayah itu berada di dalam wilayah kesultanan. Karena kesultanan wilayahnya juga terbatas. Kenapa terbatas? Jadi gampangannya, untuk mempunyai sebuah kerajaan, itu kan bukan perkara gampang. Untuk punya wilayah atau mempunyai sebuah kesultanan, apa gampang? Seperti antum punya keluarga itu, gampang nggak kira-kira? Padahal antum hanya membiayai istri dan anak-anak. Biaya satpamnya belum ada itu. Satpamnya belum digaji. Dan kita nggak mampu menggaji satpam. Karena untuk gaji biayai anak-anak sendiri ada susah. Nah, untuk membiayai sebuah kesultanan, kira-kira berapa duit yang dibutuhkan? Di situ ada tentara yang digaji. Di situ ada abdi galem, hulu balang yang digaji. Di situ ada urusan-urusan yang banyak. Nah, jadi kalau sebuah wilayah itu memang tidak punya kekuasaan atau kemampuan untuk membiayai kerajaannya, nggak bisa berdiri sebuah kerajaan. Atau masih ingat bagaimana Sultan Agung menyerang Batavia sampai 2 kali. Nah, kenapa nggak berhasil? Untuk menyerang, mengerahkan pasukan tentara, itu nggak sedikit biaya yang dibutuhkan. Sangat besar biaya yang dibutuhkan. Senjatanya, amunisinya, akomodasinya, keluarga yang ditinggalkan. Apa dibiarkan keluarga yang ditinggalkan, nggak diurusi. Yang menjaga kerajaannya. Jadi tidak semua wilayah yang ada di dunia ini, walaupun itu berada dalam kekuasaan resmi Al-Imamul Utsma, tapi tidak semuanya berada langsung di bawahnya. Karena pikir nggak ada yang mampu di dunia ini seperti itu. Maka pasti banyak wilayah-wilayah yang sebenarnya hampir tidak terjangkau oleh kekuasaan tersebut. Kalau di Nusantara tadi ada wilayah-wilayah yang tidak berada dalam kekuasaan para sultan, tapi mereka independen. Di antaranya adalah itu biasanya pelabuhan-pelabuhan itu. Pelabuhan-pelabuhan itu biasanya kekuasaannya bukan pada sultan-sultan atau raja-raja, tapi pada syah bandar-syah bandar itu. Kalau sekarang semacam perusahaan gitu. Kekuasaannya ada di situ. Di daerah-daerah juga demikian. Kadang-kadang kesultanan tidak menguasai pada seluruh wilayah itu. Tapi daerah-daerah yang berkuasa apa? Pemimpin-pemimpin adat. Dan ini fakta, pemimpin adat itu menjadi penguasa. Dan sampai sekarang itu yang di mana itu? Sukabumi itu. Satu wilayah yang cukup luas, mana itu namanya? Lupa saya namanya. Apa? Bukan Baduy. Ini luas sekali. Gelar lupa namanya. Kampung adat. Kampung adat. Itu wilayah luas. Jumlah penduduknya, warganya 30-an ribu orang, 30 ribuan orang. Di masa itu barangkali tidak masuk dalam wilayah kesultanan. Mereka punya
pemimpin sendiri, pemimpin adat. Ya. Kampung Cipta apa gitu namanya? Cipta apa? Ya, nah itu seperti itu. Ini kan wilayah-wilayah yang ya tidak berada dalam jangkauan kesultanan-kesultanan itu. Dan banyak wilayah-wilayah yang ada di dunia. Termasuk diantaranya adalah yang ada di Jazirah Arab itu. Jazirah Arab demikian luasnya. Yang bisa ditempati oleh penduduk yang menetap itu kan hanya berapa tempat. Selebihnya kan ibaratnya daerah nggak pertuan itu. Nah di situ ada banyak orang-orang Badui yang hidupnya nomaden-nomaden. Ada perkampungan-perkampungan yang kecil yang memang tidak langsung berada ya di luar, ya semacam di luar kekuasaan. Kekuasaan hanya mengklaim ini wilayahku, tapi secara administrasi tidak bisa menjangkaunya. Ya. Nah berlaku di sini ada mungkin sah bandar dan juga mungkin ada ya, penguasa-penguasa adat. Nah itu nyambung nanti dengan yang disebutkan Robi nanti. Ada penguasa-penguasa adat. Ya, tidak terjangkau. Ya. Kebijakannya nggak nyampe ke sana. Ya. Nah, Kampung Cipta Gelar kalau nggak salah. Nah, di Cipta Gelar. Luas sekali. Ya. Dan mereka punya ya, lumbung padi yang bisa bertahan sampai 98 tahun itu. Independen, nggak butuh mereka pada bulog itu. Mereka nggak butuh pada Menteri Pertanian Indonesia. Mereka nggak butuh pada kebijakan pemerintah Indonesia. Mereka bisa mandiri. Ya, tanpa campur tangan dari penguasa Indonesia. Itu semacam itu ada dan banyak. Ya. Nah itu. Ya. Ini di dalam masa Islam seperti itu. Nah kemudian memang sebuah fakta sejarah yang tidak bisa kita pungkiri. Ya, ini jatuh. Ya, ini selesai mas berlakunya. Ini selesai. Dan ini jatuh. Kita berhadapan seperti ini. Sehingga ya untuk sementara ini kita coret. Nggak ada. Terlepas dari apakah Allah nanti akan mendatangkan sebuah imamul ummah baru atau tidak. Tapi kenyataan kita coret dulu sejarah. Nah kemudian kita ke sini sekarang. Ada sultan, ada emir. Nah ini sekarang otomatis sudah nggak ada ya. Dalam tanda kutip, ya nggak ada. Bisa juga kondisional. Bisa jadi demikian. Ya. Ini kita bahas ini dulu. Kenyataan yang ada kesultanan-kesultanan, emirat-emirat masih ada. Hanya masalahnya sekarang, apakah mereka sebagai kesultanan yang independen, ataukah sebagai underbow dari kekuasaan yang lain? Nah, ini masalahnya. Kalau mereka mencabut diri dari kekuasaan imamul ulama dalam Islam, kemudian menggabungkan diri dengan kekuasaan lain, maka itu keluar dari sistem Islam kan, berubah kepada sistem lain. Tapi kalau mereka tidak menjadi underbow dari sistem lain, dan mereka tetap bertahan dalam kesultanan itu, dengan sistem, dalam tanda kutip, Islam yang mereka jalankan, nah itu masih bisa dikatakan sebagai pewaris. Ya. Pewaris dari kekuasaan Islam itu. Nah itu bisa kita cari, kita deteksi itu. Atau yang ketiga, mereka berdiri sendiri tetapi dengan sistem yang bukan Islam lagi. Jadi ada 3 kemungkinan itu. Kemungkinan yang pertama mereka menjadi underbow dari sistem lain. Ya. Kemungkinan kedua adalah mereka berdiri sebagai sebuah sistem yang bukan Islam. Dan yang ketiga adalah mereka berdiri sendiri sebagai sistem Islam tersendiri. Nah ini perlu dideteksi supaya kita tahu nanti mana yang ada, mana yang tidak ada itu. Nah kalau kita lihat misalnya Malaysia. Malaysia terdiri atas 9 kesultanan. Tapi semua dari mereka itu mendirikan sebuah sistem sendiri yang disebut dengan kerajaan.
Nah, kerajaan ini bukan sistem Islam. Islam tidak pernah mengenal sistem yang disebut kerajaan. Ya, makanya gelar rajanya pun beda. Kalau kerajaan, gelar rajanya apa? Prabu. Ya, itu gelar kerajaan bagi raja-rajanya. Prabu. Tapi kesultanan gelar rajanya adalah sultan. Nah, dalam masalah ini Islam tidak pernah mengenal adanya kerajaan. Walaupun, nah itu mamlakah itu juga disebut kerajaan. Tapi resminya mereka tidak menyebut sebagai kerajaan. Walaupun prakteknya mereka mempraktekkan sistem kerajaan. Tapi secara resmi mereka menyebut sebagai kesultanan. Apa itu? Kekhalifahan. Ya. Nah, dengan kata lain, untuk kesalahan mereka itu urusan mereka. Tapi resminya, de jure-nya, mereka sebagai kekhilafahan. Nah, sedangkan kalau mereka sudah merubah secara resmi, misalnya Umayyah mengatakan ini kerajaan, ya itu keluar dari sistem Islam. Ya. Atau sekarang kesultanan itu menyatakan ini adalah kerajaan. Nah, seperti Malaysia. Itu berarti sudah keluar dari sistem Islam. Membuat sebuah sistem sendiri yang bukan lagi Islam. Nah, atau mungkin kalau di Indonesia kesultanan-kesultanan masih banyak, tapi menjadi underbow dari sebuah sistem yang lain yang bukan Islam. Nah, ini kita katakan bukan pewaris lagi, karena sudah menjadi bagian dari sistem lain. Ya. Nah, kemudian yang masih bertahan siapa? Ini sepanjang pengetahuan anak nggak ada. Kalau toh mereka tidak menjadi underbow dari sebuah kekuasaan lain, ya, mereka itu tidak menjadikan dirinya sebagai sistem Islam. Nah, mungkin muncul ada yang disebut dengan Imarah Islam Afghanistan. Ya. Imarah Islam Afghanistan yang terakhir berdiri ini. Imarah, ya, keamiran Islam Afghanistan. Artinya hanya mengikat kepada penduduk Afghanistan saja. Berarti bukan wakil dari umat muslimin. Hanya mengikat kepada penduduk Afghanistan saja itu. Atau mungkin ada emirat-emirat lain. Misalnya Uni Emirat Arab. Gabungan dari emir-emir Arab. Hanya mengikat pada penduduk lokal. Sedangkan yang lain tidak terikat itu. Nah, mestinya demikian. Dan itu kenyataan yang ada seperti ini saat ini. Nah, kemudian kita lihat pada bagian kedua itu. Ada amir-amir untuk tugas tertentu dan ada amir-amir ya yang dibentuk ya. Itu sudah ada di zaman Rasulullah seperti panglima perang. Ya. Ya, dalam perjalanan haji juga ada Amirul Hajj. Ya. Dalam syariah-syariah juga ada Amir Syariah. Dan banyak lagi yang lain. Ya. Nah, kemudian yang terakhir tadi ada Al-Qaryah Al-Jami'ah. Nah, gambarannya Qaryah Jami'ah itu memang resminya mereka berada di dalam sebuah sistem. Tapi kekuasaan itu nggak menjangkau kepada sistem tersebut. Seperti Jazirah Arab itu, luas sekali. Tapi tempat-tempat yang terjangkau oleh kekuasaan kan hanya beberapa tempat saja. Sedangkan wilayah yang luas itu, yang terdiri atas orang-orang Badui, yang mungkin hidupnya ya, nomaden, atau mungkin punya kampung-kampung kecil yang walaupun tidak nomaden, tetapi jauh sekali dari keramaian, ini kan hampir-hampir tidak terjangkau oleh kekuasaan pusat. Nah, sama dengan cipta gelar, itu namanya apa itu namanya? Bukan namanya. Kesucanan atau apa itu namanya? Nah, kesepuhan ya, kesepuhan cipta gelar itu. Mereka tidak butuh pada kekuasaan pemerintah pusat itu. Karena makanan mereka bisa mandiri, nggak perlu menteri pertanian itu. Nggak perlu bulog. Ya, nggak perlu penyuluh pertanian. Ya.
mereka juga punya lembaga adat untuk pertahanan mereka itu. Ya. Nah, ada pulau di mana itu, pulau apa namanya? Bisa dijangkau dari situ Bondo atau yang lain. Di sana nggak ada polisi. Kekuasaan kepolisian tentara nggak menjangkau. Ya. Lalu ada pencuri dan sebagainya nggak akan lari ke kepolisian karena nggak menjangkau di situ. Nah, itu kampung-kampung adat dan ini ada di dalam seluruh kawasan di dunia ini. Nah, di zaman kesultanan itu juga demikian. Sistem yang lebih tinggi itu hanya mengklaim ini wilayahku, tapi kenyataan mereka tidak eksis secara de facto. De jure-nya mungkin mereka mengklaim, tapi yang diklaim kadang-kadang nggak merasa bahwa itu berada dalam wilayah lain. Mungkin orang-orang di pedalaman Papua, kan banyak sekarang ini. RI mengklaim sebagai wilayahnya, tapi mereka tidak mau diklaim sebagai RI. Ya. Bahkan mereka resmi pengen memisahkan diri dari RI. Ya. Aceh di masa itu juga demikian. RI mengklaim itu wilayahnya, tapi mereka nggak mau diklaim seperti itu, berusaha melepaskan diri. Nah, ini nantinya akan menjadi pembahasan tersendiri. Nah, sehingga kalau kita lihat pada lanjutan dari saya ini ya, Al-Qaryah Jami'ah ini mungkin menjadi sebuah sistem tersendiri. Ya. Walaupun itu tidak 100% kekuasaannya. Ya. Artinya tidak 100% menjalankan sistem Islam, bisa jadi. Nah, nanti kita lihat bagaimana kenyataan ini pada masa-masa itu. Ya. Kemudian ini juga demikian. Ya. Ini ada kasus ini ya. Ada kasus yang terjadi di zaman Nabi. Ketika perang Mu'tah, Nabi SAW memerintahkan 3 panglima. Pertama Zaid bin Harithah. Kedua Ja'far bin Abi Thalib. Yang ketiga Abdullah bin Rawahah. Yang diutus Nabi itu semua gugur. Dan Nabi tidak mengutus yang lain. Kemudian tiba-tiba Khalid mengangkat dirinya. Ya, Khalid mengangkat dirinya itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyelamatkan kondisi umat yang tidak berpemimpin tersebut, nggak beramir tersebut. Nah, kemudian apakah Khalid disalahkan Rasulullah? Enggak. Khalid nggak disalahkan Rasulullah. Ya. Khalid berada dalam kondisi yang ya benar. Dia tidak disalahkan Rasulullah, mengangkat dirinya untuk menyelamatkan kaum muslimin. Apa yang diselamatkan Khalid? Bukan pada seluruh urusannya, tapi sebagian dari urusan. Apa itu? Peperangan itu. Ya. Urusan peperangan itu. Nah, akhirnya ya, pasukan itu selamat. Bayangkan jika pasukan itu tidak dipimpin oleh orang yang punya inisiatif itu dan dibiarkan tanpa pemimpin, ya pasti hancur. Sama dengan kondisi umat. Umat itu jika dibiarkan tanpa pemimpin, tidak ada yang membimbing, tidak ada yang ngajari, pasti nanti bisa lihat itu bagaimana umat itu. Seenaknya. Ini hawa nafsu manusia. Itu punya keinginan ya, untuk bebas. Al-aslu baru udimah. Ya, itu kalau pada usul fikih seperti itu. Al-aslu baru udimah. Hukum asal itu ya berlepas diri dari tanggung jawab. Jadi manusia secara hawa nafsu demikian. Tidak ingin untuk terikat dengan apapun, maunya bebas sebebas-bebasnya. Dan itu sebenarnya adalah konsep dari demokrasi. Mau membebaskan manusia sebebas-bebasnya. Nggak perlu ada aturan. Apa bisa manusia hidup tanpa aturan?
nggak bisa. Akhirnya demokrasi pun juga harus sadar bahwa manusia tanpa aturan nggak bisa hidup. Akhirnya demokrasi ngalah, membuat aturan. Apa aturannya? Selama tidak mengganggu orang lain. Nah ini kan sudah membatasi kebebasan. Ya. Jadi demokrasi sendiri sudah mengingkari ideologinya sendiri. Manusia itu boleh hidup bebas sebebas-bebasnya, tapi tidak boleh mengganggu orang lain. Nah mengganggu orang lain ini kan membatasi kebebasan. Nah itu rancunya konsep demokrasi. Dan yang diinginkan oleh hawa nafsu manusia seperti itu. Padahal manusia itu tidak bisa hidup ya, dengan tanpa aturan. Justru Islam meletakkan manusia itu sejak awal itu terikat dengan aturan. Kenapa demikian? Karena Allah ciptakan manusia sebagai hamba. Hamba itu apa? Hamba itu orang yang terikat dengan siapa? Majikannya. Ya, yang terikat itu pasti dibatasi dengan hukum, dengan aturan. Ya, itu kondisi manusia. Makanya Allah disebut sebagai as-somad. Semua manusia tergantung kepadanya. Manusia nggak akan bisa hidup dengan tidak tergantung kepada Allah. Ya. Nah ini perbedaan yang sangat esensi antara demokrasi dengan Islam. Nah kita menginginkan bebas sebebas-bebasnya, padahal nggak bisa. Justru kebalikannya, jika kita sadar bahwa kita ini budak, maka sebenarnya yang membatasi kita harusnya banyak. Ya, kita nggak boleh bebas. Selalu memperhatikan, selalu waspada, selalu menjaga. Kepada siapa? Kepada yang membatasi kita. Siapa itu? Hanya Allah. Sehingga manusia itu bebas dari segala ikatan kecuali hanya kepada Allah. Bebas dari segala aturan kecuali hanya kepada Allah. Nah itu nantinya akan membuat kita sadar bahwa kita memang tidak bisa hidup sendirian. Siapa yang membimbing kita? Kalau kita nggak ada pembimbingnya, pasti mencari bimbingan lain. Nah itu nanti insya Allah akan kita bahas nanti.